Kita akan lanjutkan lagi studi kita di kitab Injil Lukas. Supaya kita belajar lebih banyak tentang Tuhan Yesus. Untuk di dunia ini dan juga untuk di dunia akan datang. Dan kita miliki adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dialah yang terindah dan kita harus belajar lebih banyak tentang Tuhan. Supaya kita bisa semakin beriman, semakin mengasihi Tuhan, dan dalam hati kita timbul satu keinginan besar. Saya mau ikut Tuhan Yesus. Beberapa ayat pagi hari ini, 3 ayat saja, berbicara tentang Raja Herodes. Dia pada dasarnya bingung tentang siapa sesungguhnya Tuhan Yesus ini. Kita akan melihat apa yang dia pikirkan. Kita juga melihat sedikit tentang latar belakang keluarga Herodes ini. Supaya Bapak Ibu apabila membaca Injil, membaca kisah para Rasul, dan kalau mendengar nama ini Herodes, kita bisa lebih mengerti siapa yang sedang kita baca, kita dengarkan. Dan pada akhirnya kita bersyukur kalau Herodes dia bingung siapa itu Tuhan Yesus. Kita tidak demikian. Kita ada orang yang mengenal siapa Tuhan Yesus. Nah, inilah hal-hal yang mau kita bicarakan di pagi hari ini. Kita lihat di ayat yang ke-7 dikatakan Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi dan ia pun merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Herodes raja wilayah. Apa maksudnya ini? Nah, kita lihat pertama satu silsilah daripada keluarga Herodes ini. Ini adalah latar belakang pengetahuannya bagi Bapak Ibu sekalian. Bangsa Israel sebetulnya sangat prihatin karena dosa mereka dalam penyembahan berhala, imoralitas, dan mereka masuk dalam hukuman Tuhan. 2 kerajaan yang utara dibuang ke Asur 722 sebelum Masehi. Yang di selatan juga sama, kerajaan Yehuda 586 sebelum Masehi dibuang ke Babilonia. Sejak itu mereka tidak lagi mempunyai raja, tak pernah lagi mempunyai raja. 70 tahun dalam pembuangan seperti nubuat Nabi Yeremia. Tuhan izinkan mereka kembali. Dipimpin oleh Zerubabel. Zerubabel masih dari keluarga Raja Daud. Tapi dia tidak kembali lagi sebagai raja. Dia hanya kembali sebagai seorang gubernur. 500 tahun berlalu. Mereka tak mempunyai raja, sampailah pada masa Tuhan Yesus. Dan di waktu itu, mereka itu statusnya adalah di bawah jajahan kerajaan atau kekaisaran Romawi. Romawi yang memutuskan siapa yang memerintah di daerah orang Israel. Jadi selain mereka mengirim
wali negeri, itu jabatan yang dikirim oleh orang Roma dari ibu kota Roma, orang Roma sendiri, itu disebut wali negeri. Tapi yang menarik adalah Romawi juga mengangkat bagi mereka raja-raja kecil, raja wilayah. Yang pertama yang diangkat itu adalah Raja Herodes. Raja Herodes yang agung namanya. Itu sebelum Tuhan Yesus lahir. Tadi saya katakan sangat memprihatinkan, bukan saja karena mereka tidak mempunyai raja, tapi ketika Romawi mengangkatkan mereka Raja Herodes ini, dia sendiri bahkan bukan orang Israel, tapi dia adalah seorang Edom. Nah, kita ketahui Edom itu adalah keturunan Esau. Dan membawa kita kembali kepada masa purbakala mereka, ya. Anak Ishak, Esau dan Yakub. Ya, dari Yakub inilah turun bangsa Israel. Dari Esau itulah turun nantinya bangsa disebut sebagai orang-orang Edom. Dan kita juga tahu bahwa berkat Tuhan itu ada pada Yakub. Karena Esau telah menolak berkat sebagai anak sulung. Tapi pada masa Tuhan Yesus, yang menjadi rajanya orang Israel, itu bahkan adalah seorang Edom. Nah, jadi bagi orang Israel sendiri, yang mengerti sejarah mereka, mengerti masa lalu mereka, ini adalah sesuatu hal yang sangat menghina. Ya, bahwa mereka dipimpin oleh keturunan Ishak. Nah, jadi itu adalah Herodes. Dalam Alkitab kita membaca Herodes di banyak tempat, tapi sebetulnya mereka bukan satu orang. Setidaknya ada 4-5 Herodes yang kita baca. Orang-orang yang berbeda-beda. Tapi semuanya itu berasal dari satu orang, yaitu Herodes yang agung. Nah, kita lihat silsilah ini. Jadi ini adalah Herodes the Great, yang kita sebut Herodes yang agung. Nah, inilah orang Edom yang pertama diangkat oleh Romawi untuk menjadi raja di wilayahnya orang Israel. Ya, namanya adalah Herodes. Dari Herodes ini, dia mempunyai 4 anak laki-laki. Aristobulus, Archelaus. Archelaus inilah yang menjadi raja ya di Yehuda ketika Tuhan Yesus mau dibawa pulang dari Mesir. Herodes Antipas dan satu lagi Philip. Nah, yang kita lagi bicarakan tadi ini adalah Herodes Antipas ini. Herodes raja wilayah yang kita sekarang baca adalah Herodes Antipas. Nah, Herodes Antipas ini yang kita bacakan di dalam Injil. Nanti Herodes yang lain itu kita bacanya itu ada di Kisah Para Rasul. Nah, lalu dari Aristobulus, dia itu punya 2 anak. Herodes Agrippa I. Lalu anak perempuannya bernama Herodias. Dari Herodes Agrippa turun lagi, dia punya 3 anak. Tapi yang kita baca di Alkitab adalah Herodes Agrippa kedua. Nah, jadi di Alkitab kita baca ada Herodes ini waktu Yesus lahir. Lalu kita ada baca orang ini, paling banyak orang ini, Philip disinggung sedikit saja. Lalu kita baca ini, nah Herodes Agrippa 1 dan 2, itu ada di Kisah Para Rasul. Herodes ini kita sebut sedikit dan kaitan dengan Philip dan kaitan dengan Herodes Antipas. Nah, jadi silsilah ini, diagram ini saya rasa menolong kita untuk mengerti sekali
Inilah keluarga Herodes, ya, yang berkuasa pada masa Tuhan Yesus memerintah dan juga yang berkuasa di daerah Israel pada masa Kisah Para Rasul itu. Jadi di mungkin awal sampai pertengahan, ya, abad pertama. Herodes raja wilayah. Apa yang terjadi? Setelah kematian Herodes ini, wilayah yang besar itu oleh Romawi dibagi, ya, dalam beberapa bagian dan masing-masing dikasih kepada anak-anaknya. Apa diagram ini bisa lihat? Nanti saya mau kembali ke sini. Tapi ini dulu. Nah, jadi ini daerah Israel. Nah, dibagi bagian sini dan ini adalah siapa ini? Aristobulus, Archelaus, ya, Archelaus. Lalu bagian ini dan ini adalah si Antipas. Dan di atas ini adalah bagian Philip. Nah, lihatin sebentar dulu. Jadi ketiga anaknya ini masing-masing mendapatkan kaplingnya. Kita sering membaca Antipas karena wilayahnya ini, karena Tuhan Yesus mulai pelayanannya di daerah Galili, ya, dan dia berkuasa di wilayah ini. Jadi kita sering membaca tentang si Herodes Antipas ini. Nah, Herodes raja wilayah. Jadi dia daerah kekuasaannya di ini, dan ini saja ya, itu untuk Herodes Antipas. Mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Kenapa dia harus cemas? Kenapa Herodes Antipas ini harus cemas? Artinya khawatir sekali. Ada rasa takut di situ. Berita tentang Tuhan Yesus itu ada di mana-mana, mujizat-mujizat yang dilakukan dan pengajarannya. Dan orang tidak jelas siapa sesungguhnya Tuhan Yesus ini. Jadi ada informasi yang sampai kepada Raja Herodes bahwa Tuhan Yesus ini sebetulnya dia itu adalah Yohanes Pembaptis, ayat ke-9. Ya. Tapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Jadi ada yang melaporkan bahwa bisa saja Tuhan Yesus ini adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit kembali. Dan hal ini membuat Herodes Antipas menjadi cemas dan ketakutan. Jadi sedikit latar belakangnya untuk penyegaran saja. Nah, kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis ini telah dipenggal kepalanya oleh Herodes Antipas. Dan itu disebabkan Yohanes Pembaptis menegur Herodes secara terbuka tentang dosa mesumnya, perzinahannya, dosa seksual ya di dalam keluarga Raja Herodes. Nah, lihat sebentar ini. Kita ya ini. Saya tak lihatnya jelas ya.
Ini Herodias kan? Nah, Herodias ini menikah dengan Philip. Tapi Antipas ini dia berusaha dan berhasil membujuk Herodias menceraikan Philip, lalu menikah dengan dia. Nah, itu masalahnya. Dari hukum Taurat ini punya masalah besar. Ya. Pertama, dia Antipas ini menikah dengan istri saudaranya, walaupun adalah saudara tiri, karena mereka punya 3 ibu yang berbeda. Dia menikahi istri dari saudara tirinya. Dalam hukum Musa, ini adalah perbuatan mesum gitu loh, incest yang tidak boleh. Ya. Kemudian Herodes ini statusnya itu juga sebetulnya karena keponakan. Dan dalam hukum Musa itu juga adalah mesum, incest, itu tidak diperbolehkan. Bila seorang laki-laki mengambil istri saudaranya, itu suatu kecemaran, karena ia melanggar hak saudaranya laki-laki, dan mereka akan tidak beranak. Itu Imamat 20-21. Jadi hukum Musa itu mencela pernikahan Herodes Antipas ini dengan Herodias. Dan masyarakat orang-orang Yahudi, mereka juga tidak bisa menerima perbuatan demikian. Kemesuman, incest dalam istana raja. Jadi ini adalah pengetahuan umum bagi orang-orang Yahudi, dan ini pasti adalah satu gosip yang terbuka ya di kalangan orang-orang Yahudi. Jadi Yohanes Pembaptis melihat kondisi demikian buruk, dia secara terbuka menegur Herodes. Tapi yang sakit hati itu adalah Herodias. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Ia meminta anaknya perempuan, kita tahu ceritanya. Ya, ketika dia menari di depan Raja Herodes dan tamu-tamunya banyak, Raja begitu senang dan memberikan janji. Apa saja anak perempuan ini minta, bahkan separuh dari kerajaannya, itu bahasa hiperbola, dia akan berikan kepadanya. Anak perempuan itu bernama Salome. Ya. Dan dia tanya kepada Herodias mamanya, apa yang kita minta? Nah, itulah waktu pembalasan dendam. Minta kepala Yohanes Pembaptis. Dan Herodes ini walaupun tahu Yohanes adalah hamba Allah, seorang nabi, tapi untuk menjaga muka dia di depan umum, bahwa dia adalah raja yang memegang janjinya, dia penggal juga kepala Yohanes Pembaptis itu. Nah, itulah sebabnya kenapa Herodes Antipas ini cemas hatinya. Karena dia tahu ini ada seorang nabi. Dan dia telah membunuh nabi ini hanya untuk memuaskan keinginan istrinya Herodias. Dan dia harusnya membela Yohanes Pembaptis, tapi itu tidak dia lakukan. Ada rasa bersalah, ada ketakutan. Jadi ketika orang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu mungkin dia adalah Yohanes Pembaptis, dia cemas dan ketakutan. Dan kita tahu Tuhan Yesus itu bukan Yohanes Pembaptis.
Jadi Herodes dia bingung. Siapa sesungguhnya Tuhan Yesus ini? Dia ada seorang raja, mungkin dia tidak banyak turun ke masyarakat, sehingga yang dia dengar adalah berita. Dia tak pernah bertemu Tuhan Yesus, tak pernah menyaksikan perbuatan mujizat Tuhan Yesus. Tapi dia mendengar begitu banyak hal tentang Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus? Apakah Yohanes Pembaptis? Lalu ada orang juga yang laporkan, mungkin dia adalah Elia. Dia adalah Nabi Elia yang datang kembali. Nah, kenapa pula mereka mempertimbangkan kemungkinan bahwa Yesus ini adalah Elia yang kembali? Pertama, karena Elia tidak pernah mati. Elia tidak pernah mati. Dalam kitab suci yang kita baca, orang pertama yang tidak mati itu adalah Henokh, yang diangkat ke surga. Itu sebelum Nabi Nuh. Lalu orang kedua yang tak pernah mengalami kematian itu adalah Nabi Elia. Sedang mereka berjalan, terus sambil berkata-kata, itu Elia dan muridnya Elisa. Mereka berdua berbicara, tiba-tiba datanglah kereta berapi, dan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ya. Nabi Elia diangkat hidup-hidup oleh Tuhan ke surga tahun 851 sebelum Masehi. Jadi semua orang Israel tahu bahwa Elia tak pernah mengalami kematian, tapi dia terangkat ke surga. Itulah sebabnya mereka berbicara bahwa Elia yang kembali. Mereka tak berbicara Elia bangkit, tapi Elia yang kembali. Dan ada satu ayat lagi yang membuat mereka mempertimbangkan kemungkinan bahwa Yesus ini ada Elia yang kembali. Kenapa? Karena ada satu nubuat bahwa Nabi Elia akan kembali menjelang akhir zaman. Kitab Maleaki ditulis sekitar 430 sebelum Masehi. Jadi berarti setelah Nabi Elia diangkat ke surga hampir 450 tahun, Nabi Maleaki memberikan nubuat bahwa nanti menjelang datangnya hari Tuhan yang bersenjata ini, Nabi Elia akan kembali. Tuhan akan mengutus Nabi Elia kepadamu, kepada orang Israel, menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat ini. Nah, jadi orang Israel semua tahu Elia tidak pernah mati, tapi terangkat ke surga. Dan mereka juga tahu Nabi Maleaki pernah bernubuat bahwa Elia akan datang kembali menjelang hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Makanya mereka pikir Tuhan Yesus orang yang begitu berkuasa dalam kata-kata, dalam perbuatan. Mungkin tak dia itu ada Elia yang sekarang Tuhan Allah kirim kembali. Bapak Ibu, Tuhan Yesus bukanlah Elia yang dikirim kembali. Dia akan datang menjelang hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Abad pertama bukanlah akhir zaman. 2000 tahun pun sudah berlalu sejak hari itu, sejak masa itu. Kita percaya bahwa di kitab Wahyu yang membicarakan tentang tahun-tahun, 7 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus, 3,5 tahun setelah periode tribulasi berjalan, Elia ini datang dan akan kembali ke surga. Jadi 2 saksi yang di Wahyu
para pakar mempertimbangkan bahwa kemungkinan salah satunya itu adalah Elia yang akan datang. Ya, karena itu pas menjelang datangnya hari Tuhan berskala dahsyat itu, menjelang datangnya Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Elia akan datang kembali dan dia menjadi saksi ya bagi dunia yang sedang dalam masa tribulasi, penyiksaan. Jadi pada masa Tuhan Yesus, Elia belum datang. Nah, Herodes berpikir apakah mungkin dia itu ada Elia? Karena ada pengetahuan bahwa Elia akan datang. Dan kita sekarang tahu itu bukan Elia. Dan Herodes juga mempertimbangkan apakah dia adalah salah satu dari nabi-nabi yang bangkit. Nabi ada banyak. Setelah Elia dan Musa, abad 9, abad 8 sebelum Masehi, mereka berdua ini mengatakan banyak sekali mujizat. Tapi setelah itu nabi-nabi yang datang, itu tidak ada yang melakukan mujizat. Ya. Sampai pada masa Nabi yang terakhir, Maleakhi 430-an, dia pun tak melakukan mujizat. Setelah itu, dari 400-an itu sampai masa 400 tahun, tak ada Nabi pun yang datang. Masa kita sebut masa kegelapan. Karena tidak ada Nabi yang datang. Tak ada firman Tuhan. Jadi tiba-tiba dia mendengar begitu banyak hal tentang seseorang, yaitu Tuhan Yesus. Dan dia berpikir, apakah mungkin dia ini adalah salah satu nabi di zaman dahulu yang bisa melakukan mujizat, yang mati tapi bangkit dan kembali lagi. Nah, pagi ini kita memang berbicara lebih banyak tentang Herodes. Karena saya mau Bapak Ibu melihat Herodes itu ada gambaran ya. Gambaran orang-orang di dunia, gambaran orang-orang di sekitar kita yang mendengar tentang Tuhan Yesus, tapi tak pernah sampai mengerti siapa Tuhan Yesus itu. Herodes Antipas ini tak pernah mengenal Tuhan Yesus dengan sesungguhnya. Dia banyak mendengar. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, karena Tuhan Yesus berasal dari Galilea, dan Antipas adalah raja wilayah Galilea, maka Pilatus merasa tanya kepada Herodes Antipas, karena Yesus berasal dari wilayah dia, siapa orang ini? Dan kebetulan waktu itu Herodes Antipas ada di Yerusalem. Jadi Pilatus mengirim Tuhan Yesus yang sudah dia tangkap kepada Herodes Antipas ini. Dan Herodes sangat senang, dia sangat senang sekali. Sekarang dia bisa melihat, dia bisa bertemu langsung dengan Tuhan Yesus, dia sangat senang. Dia pikir banyak teka-teki dalam benaknya selama ini bisa dia tanya. Tapi banyak pertanyaan diajukan dan Tuhan Yesus tidak mau menjawab dia. Akhirnya dia marah. Tapi firman Tuhan di Lukas mencatat Herodes Antipas ini dan para serdadunya, kalau mereka menista Tuhan Yesus. Herodes ikut menista Tuhan Yesus. Mengolok-olokkan dia. Memakaikan jubah kebesaran kepadanya. Lalu kirimnya kembali kepada Pilatus. Herodes tak pernah mengenal Tuhan Yesus dengan benar, dengan tepat. Dia tak pernah sampai pada pemahaman bahwa Tuhan Yesus ini adalah Raja Mesias, Juru Selamat dunia. Dia tak pernah sampai ke situ. Walaupun dia banyak mendengar tentang Tuhan Yesus, walaupun dia banyak memikirkan siapa Tuhan Yesus, dan dia bingung dan ragu, walaupun akhirnya dia bertemu dengan Tuhan Yesus, tapi dia
akhirnya menolak Tuhan Yesus. Dia tak percaya Yesus adalah Raja Mesias. Dan dia menista, merendahkan Tuhan Yesus, menghina dia, dan mengirimkannya kembali kepada Pilatus untuk dihukum. Jangan ada yang menjadi seperti Herodes, yang mengetahui banyak tentang Tuhan Yesus, tapi hatinya tak pernah sampai pada satu kesimpulan dan mengakui dan menerima Yesus adalah juru selamat dunia. Jangan sampai kita ada yang seperti ini. Karena akhir dari kita adalah penghukuman yang kekal. Kalau di hati kita ada keraguan-raguan tentang Yesus, kita harus berlutut dan berdoa. Tuhan, buka hati saya untuk mengerti. Seringkali masalah orang tak bisa percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun tahu begitu banyak tentang Dia, walaupun besar di gereja, bukan masalah intelektual, tapi masalah spiritual. Masalah spiritual tak bisa diselesaikan secara intelektual. Karena isunya bukan lagi tidak tahu, bukan lagi ada yang tak jelas, bukan lagi itu. Isunya adalah hati itu tidak mau. Hati yang tak mau Tuhan itu hanya bisa diubah oleh Roh Kudus. Hati yang tak mau memikirkan Tuhan. Hati tak mau. Hati yang tak mau ikut Tuhan karena ada dosa yang tak mau ditinggalkan. Ada hal yang dia sukai dalam hidupnya yang berdosa. Dan dia tahu kalau datang kepada Tuhan Yesus, dosa itu harus dia tinggalkan. Dan dia tak mau tinggalkan. Dia masih suka dengan dosa itu. Jadi dia tidak mau datang kepada Tuhan Yesus. Kondisi demikian hanya bisa diubahkan oleh Roh Kudus. Berapa banyak pun perkataan dan nasihat diberikan, itu tak bisa mengubahkan. Karena itu kita, hati kita harus seperti itu. Di dalam hati kita itu, kalau tidak mau, dia tidak mau. Karena Tuhan masih berbelas kasihan. Ya. Kita tidak ditunjukkan kebesaran Tuhan dan penghukumannya. Nah, hati kita tak ada rasa takut. Kita hanya abaikan Tuhan saja. Dan kita bilang, aku tidak mau. Kalau hati kita seperti itu, pada hari penghakiman, ketika kita melihat kemuliaan Tuhan yang duduk sebagai hakim, di waktu itu kita akan menyesal. Kita akan menyesal. Kenapa saya tak mau bertobat sebelum ini? Kenapa saya harus masuk ke tempat penghukuman? Tapi nanti kita sudah terlambat. Nah, jadi untuk hati kita yang keras ini, kita sendiri harus berlutut dan berdoa. Tuhan,
bantu saya, ubahkan saya. Sehingga muncul dari hati saya itu keinginan, ya, suka dengan hal tentang Tuhan. Satu keyakinan yang kuat sekali bahwa hidup saya berdosa itu adalah tidak baik. Walaupun kita sebenarnya suka sekali, tapi sekarang yakin itu tidak baik. Saya harus tinggalkan dia. Dan Tuhan berikan kita kekuatan, dan kita tinggalkan dosa itu, supaya kita terlepas, dan kita bisa ikut Tuhan Yesus, mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Herodes tak pernah sampai kepada pertobatan itu, dan dia akan berakhir dalam kebinasaan. Kita jangan ada yang seperti itu. Nah, kita bersyukur karena kita mengenal Tuhan Yesus. Herodes selalu ragu siapa dia sesungguhnya. Kita tidak seperti Herodes. Kita tahu siapa Tuhan Yesus. Kita tahu dia adalah anak Allah yang turun dari surga, yang masuk dalam kehidupan kita manusia, dilahirkan menjadi manusia sama seperti kita, bersama-sama dengan kita di dunia ini 33,5 tahun. Dan kita bisa melihat dia, mendengarkan dia, dan menyaksikan perbuatannya. Sehingga kita bisa melihat Tuhan dicatatkan kepada kita dalam kitab suci. Kita membaca, kita melihat Tuhan. Dan kita bisa mengikuti Tuhan yang benar dan hidup ini. Dan kita semua mempunyai satu kepastian bahwa kita telah mengenal Tuhan yang hidup dan benar ini. Tak ada Tuhan lain, dialah Tuhannya, pencipta langit dan bumi. Kita telah mengikuti dia dan kita akan beroleh hidup. Kita diampuni dan diselamatkan. Kita akan beroleh hidup. Hidup yang kekal dan hidup kebangkitan kembali. Saudara-saudara, dalam hidup kita di dunia yang 70-80 tahun, kayak kita sudah mengenal Tuhan Yesus dan memperoleh hidup ini, inilah berkat kita yang terbesar. Dan kita menjadi manusia, kita dilahirkan. Ini tidak menjadi sia-sia, tidak menjadi celaka. Karena kalau kita dilahirkan menjadi seorang manusia, dan nanti harus berakhir dalam kebinasaan kekal, tak hanya hidup 70 tahun di dunia ini, itu sungguh-sungguh ada sebuah celaka. Itu lebih baik kita tak pernah dilahirkan, lebih baik kita tak pernah ada, supaya kita tak perlu harus masuk kepada penghukuman kekal itu. Tapi kita telah dilahirkan dan telah menjadi manusia, dan mengenal Tuhan Yesus, bertobat dan ikut Tuhan Yesus, itu mengubah celaka menjadi berkat yang terbesar. Dan kita telah datang bertobat pada Tuhan Yesus, mempunyai berkat ini. Kita harus bersyukur. Nah, jadi 3 ayat tentang Herodes ini, sebuah cerita yang negatif sesungguhnya, tapi menjadi sebuah peringatan. Dari sisi sebelahnya, membuat kita merasa bersyukur karena anugerah Tuhan. Kita bisa mengenal Tuhan Yesus dengan baik dan tahu kita ada di dalam keselamatan. Jadi pagi hari ini kita datang ke meja perjamuan kudus. Tujuannya apa? Untuk mengenang Tuhan Yesus yang mati bagi kita. Untuk bersyukur kepada Tuhan bahwa dia rela berkorban supaya kita bisa semuanya selamat.
Jadi mari kita berdoa. Nah, setelah itu kita akan datang ke meja perjamuan Tuhan ini. Tuhan Bapa Surgawi, karena anugerah-Mu yang besar, Tuhan telah membuka hati kami untuk mengenal Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur untuk pengampunan dan keselamatan yang telah kami terima dengan cuma-cuma ini. Kami berdoa untuk jemaat ini, untuk semua yang mendengarkan khotbah pagi hari ini. Kalau ada hatinya masih ragu, Tuhan kasihanilah saudara kami ini, dan bantulah dia Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga dia bisa mengenal Tuhan Yesus, hatinya terbuka dan percaya kepadamu, sehingga dia pun bisa menerima pengampunan dan keselamatan, mengenal Tuhan Yesus dengan sebenarnya. Tuhan Yesus, bantulah kami untuk mewartakan berita Yesus kepada banyak orang, sehingga orang banyak juga bisa bertobat dan diselamatkan. Bawalah kami saat ini datang ke meja perjamuan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.